Kok jadi grogi? Jadi grogi. Sa. Udah aku kok kayak gini toh. Ya wes. Oke. Udah. Nah. Hai sedulur DTC semua, kali ini Dian. Saya matiin dulu ya. Nggak usah. Oh, Pak. Ya lagi kamu terlalu formal. Hai, itu kamu kayak berhadapan sama beliaunya itu kamu kayak grogi. Kayaknya sih gitu. Berhadapan karo Mas Fajar dan grogi. Hai sedulur DTC semua, kali ini Dian kedatangan gak Dian deh, Bapak kedatangan tamu. Gombal. Ulangi Pak. Mengalir aja dong. Dian kedatangan tamu itu juga nggak masalah. Oh iya, ya wis. Keringetan, Mbak. Dilap dulu. Lah itu malah aku gak opening. Ya pening gitu aja. Opening gini. Aduh kan lagi viral TikTok. Hai sedulur DTC semua, kali ini Dian kedatangan tamu dari RJL 5. Nih, maksudnya Mas Halo. Fajar Aditya. Siapa sih yang nggak tahu RJL 5? Ayo. Nah, mau tanya ini sama Mas Fajar, kenapa sih Mas Fajar tertarik bikin konten kolaborasi sama Bapak? Ya, jadi Pak Alex itu sebenarnya memang yang pertama banyak yang request netizen dari kita. Terus yang kedua memang mungkin bagi kalian yang cuma tahu sekilas RJL gitu ya, kan itu playlist itu kan Om Mamat obrolan malam Jumat. Mungkin bingkainya itu horor, tapi kan di balik horor itu kan ada the untold story-nya, ada ilmu survivalnya, dan itu yang kadang memang kita angkat gitu loh. Jadi memang sebetulnya narasumber kita itu ya memang orang-orang yang terpilih sih biasa gitu. Makanya bersyukur banget nih bisa denger cerita langsung Pak Alex tuh semalam. Nanya pelan. Kan nanti dikat. Oh ya. Terus nanya, kan selama ini di RJL 5 itu kebanyakan ceritanya kan mistis-mistis gitu. Pernah nggak waktu syuting itu kejadian ada something? Pernah sih waktu itu lagi cerita tentang ini, gue sendiri ya lagi cerita tentang persalinan gaib, dimana ada bidan yang ngebantu ibu-ibu hamil, ternyata ibunya itu udah meninggal gitu loh. Jadi yang dibantu itu nggak tahu siapa. Itu viral tuh cerita sebenarnya di Jawa Tengah. Nah pas lagi cerita itu, ini yang edit nih, tiba-tiba gue dipanggil sama editor kan, lu dengerin deh, ini ada suara siapa gitu. Nah suara itu benar-benar bikin merinding gitu. Dia ngomongnya kayak gini nih, welas. Itu jelas banget. Jadi gue nggak tahu welas tuh apa artinya gitu kan. Ya udah gue bilang, ini ada suara nih, lu dengerin aja suara apa, gue nggak ngerti kan, gue bilang. Nah akhirnya ada netizen yang bilang, welas itu dalam bahasa Jawa artinya kasihan. Mungkin maksud si suara yang masuk itu adalah kasihan dengan si ibu itu yang kecelakaan sama anaknya. Jadi anaknya dua meninggal, satu dalam kandungan, satu yang lagi digandeng tuh pas lagi nyebrang. Nah ada juga yang bilang, yang ngomong itu sosok hitam, bulunya besar, dimana dulu gue SMP itu sempat kesurupan juga sama sosok itu di rumah sendiri. Tapi nggak kesurupan ya, nyaris. Karena dari gue dulu ngeberontak nggak mau gitu. Terus dari Mas Fajar pribadi percaya nggak sih sama yang namanya hantu? Kalau percaya sih pasti ya, soalnya dalam agama gue kan emang ada setan dan jin. Cuman kalau dalam kepercayaan gue, kita justru nggak boleh takut sama mereka. Tapi kadang manusiawi juga sih. Disuruhnya nggak takut, tapi kadang ada momen-momen ketika gue tuh juga takut gitu. Tapi kadang kalau lagi berani aja sih
gitu, tergantung suasana hati aja kayaknya. Bisa jadi. Mungkin juga karena iman gue juga belum kuat kali. Nah ini nih Mas Fajar ini dari RJL 5 konten channelnya itu udah mencapai 1 juta lebih subscriber. Itu udah berapa lama sih bikin konten YouTube? Itu gue udah dari tahun 2016 bikin channel YouTube ya. Dan bahkan dulu udah pernah cerita sih di Cing Abdel ya, dimana selama 3 tahun bikin YouTube itu ya nggak ada pendapatannya sama sekali. Tapi karena emang passion bikin konten, suka gitu. Dan dari dulu tuh bener-bener bercita-cita tuh pengen berkarya gitu ya, menghasilkan sesuatu dari yang emang sesuai passion. Alhamdulillah baru tercapai sekarang gitu. 5 tahun ya. Iya, ini tahun kelima. Keren. 1 juta subscriber. Nah itu yang harus kita cakap teman-teman yang belajar bikin YouTube. Konsistensi itu penting seperti yang dilakukan oleh selesai sudah, nggak usah baca-baca. Nah itu Nah, itu apa? Nah itu apa? Nah itu Jadi apa? kunci kalau Oh, iya. kan banyak YouTuber itu frustrasi ketika mereka tidak segera monetisasi. Nah, yang bisa diambil dari Mas Fajar itu konsisten. 3 tahun nggak berhasil, terus aja karena apa? Ada passion, ada Gairah. ya ada gairah, ada kesenangan ketika membuatnya, bukan sekedar nyari dolar gitu. Nah itu yang mungkin teman-teman harus melakukan. Sudah di situ closing aja. Bingung dia. Nah itu kunci kalau kalian mau YouTuber. Gue seperti pakai dewe, nah gue apa-apa malah susah keluar. Nah itu kunci kalau kalian YouTube seorang YouTuber. Tetot. Ya nanti juga YouTuber kebanyakan tuh apa? Duit. Iya, ya yang belum menghasilkan. Nah kalian para YouTuber yang belum menghasilkan apapun atau yang lagi merintis, tetap semangat. Yang paling penting kuncinya dari Mas Fajar adalah konsistensi. Nah, sama kalau gue boleh nambahin ya. Jadi sekarang itu banyak orang yang pengen cepet terus nyari sensasi gitu. Padahal mungkin mereka lupa ya, yang bikin seorang itu tahan lama karyanya itu ya value gitu. Jadi ketika membuat karya yang ada value-nya, itu justru akan dikenang lama oleh orang gitu. Tapi ketika sensasi, ya berapa lama sih gitu akan bertahan gitu di industri gitu. Nah, kalau menurut gue sih secara pribadi jangan lupakan value itu. Kok jadi berat ya? Jadi gak dede banget lah, selengek aneh gak ono. Jadi, oh sih dia bisa nanti. Jadi Pak. Ya tadi pembukaannya kan sudah sedia, ya tutupnya seperti itu. Nah terus tambahan terakhirnya, nah kalau mau tahu apa sih sebenarnya yang dibuat, konten apa yang dibuat oleh RJL 5 di tempat Bapak, ya lihat di RJL 5. Nah, kasih linknya, selesai.
Oke. Udah cukup sekian pertanyaanku ke Mas Fajar. Kalian yang penasaran konten apa yang dibikin sama kita, nanti kita kasih linknya di bawah. Oke. Siap. Nyeneng guys.